Halo sahabat si Ember yang disayangi Tuhan. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bergembira. Kali ini saya akan membacakan homili hari Minggu biasa ke-30 tahun A tahun 2020 yang disiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Sebelum mendengarkan homilinya, mari kita baca dulu Injilnya dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Teman-teman yang disayangi Tuhan, dalam Injil Matius tadi, Yesus menegaskan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus mengatakan itu dalam rangka menjawab pertanyaan kaum Farisi ini. "Guru, hukum manakah yang paling utama dalam hukum Taurat?" Dengan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Yesus menempatkan suatu cermin di hadapan kita, di mana kita melihat diri kita sendiri. Di depan cermin, kita tidak dapat menipu diri kita sendiri. Dengan demikian, Yesus menunjukkan kepada kita suatu ukuran yang tidak pernah akan keliru untuk menilai apakah kita ini sungguh mengasihi sesama kita atau tidak. Dalam keadaan apapun atau bagaimanapun, kita semua ini tahu benar apa artinya mengasihi diri sendiri dan apa yang kita harapkan dari orang lain supaya dilakukan terhadap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, patut kita perhatikan, Yesus tidak berkata, "Apa yang dilakukan orang kepadamu, lakukanlah itu kepadanya." Jika demikian, itulah yang disebut lex talionis atau hukum pembalasan. Mata demi mata, gigi demi gigi. Tetapi yang dikatakan Yesus sangat berlainan. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Ternyata Yesus menegaskan bahwa kasih kepada sesama adalah perintahnya. Menurut keterangannya itulah merupakan isi seluruh hukum. Dan Yohanes dalam Injilnya juga menegaskan bahwa Yesus telah berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Memang pada dasarnya Kristianitas atau menjadi orang Kristiani sejati adalah melaksanakan perintah mengasihi sesama manusia. Namun kita harus memahami pengertian tentang kasih atas sesama itu secara lebih mendalam lagi, bukan hanya melihat apa yang tampak saja. Pada umumnya orang mengira bahwa mengasihi sesama ialah memberi derma dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan untuk sesama, misalnya memberi makan dan minum, mengunjungi, dan sebagainya.
Pendek kata, menolong sesama kita. Tetapi semua itu hanya supaya dilihat sebagai suatu bukti atau buah dari kasih, namun belum merupakan kasih yang sejati. Perbuatan baik adalah hasil atau buah dari kemurahan hati. Karena itu, sebelum dapat berbuat baik, kita harus memiliki hati yang sungguh mau berbuat baik dahulu. Teman-teman terkasih, kasih yang dimaksudkan Yesus dalam bahasa Latin disebut caritas. Artinya kasih adalah bukan pura-pura, seperti yang dimaksudkan oleh Paulus. Jangan pura-pura, jangan hipokrit. Atau juga seperti dimaksudkan oleh Petrus, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Memang siapapun dapat berbuat baik dan memberi derma, tetapi dengan aneka macam dorongan atau alasan yang tidak selalu ada hubungannya dengan kasih. Dalam kenyataannya, orang serupa itu sebenarnya mau menghiasi dirinya sendiri agar dipandang orang sebagai penderma, lagi pula memperoleh pandangan khusus dalam masyarakat, bahkan juga karena ia mau menenteramkan hati nuraninya. Semuanya itu adalah ungkapan kasih pura-pura. Menurut Paus Fransiskus, di negara-negara maju dan makmur, hati nurani masyarakat Kristiani pun mengatakan bahwa dana-dana dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada negara-negara yang baru berkembang dan tertinggal bukan dilaksanakan atas perintah kasih, melainkan lebih didorong oleh perhitungan politik dan dengan hati nurani dan perhitungan yang buruk. Namun bukan hanya di dunia yang sudah maju dan makmur saja. Di bagian dunia yang baru berkembang dan yang masih berkekurangan sendiri pun, keadaan buruk tentang kasih kepada sesama juga ada. Kita semua tanpa kecuali perlu mawas diri. Dalam mawas diri itu, jangan sampai kita mencampur adukan atau menyamakan dua hal yang sungguh berbeda. Yang pertama, memiliki kasih dengan hati murni, dan yang kedua, memberi derma tetapi hanya supaya tampak sebagai orang yang baik hati. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maksudnya ialah agar kita jangan sampai membuat perbuatan-perbuatan cinta kasih kita yang tampak menjadi palsu, melainkan agar perbuatan-perbuatan kita itu sungguh merupakan kasih dan kebaikan hati yang murni. Teman sahabat Yesus, kasih hati murni atau caritas ini sifatnya universal, berlaku untuk semua orang. Kasih atau caritas murni ini bukanlah suatu kasih yang hanya dapat diberikan oleh orang kaya dan sehat, sedangkan orang miskin dan sakit hanya dapat menerima saja. Semua orang dapat memberi dan menerima. Berbuat kasih adalah sangat real, konkret. Setiap kali kita harus selalu melihat keadaan atau situasi di mana orang-orang lain dan kita sendiri berada dengan mata baru. Mata atau penglihatan baru itu apa? Tak lain tak bukan ialah mata atau penglihatan seperti yang dimiliki Allah dalam memandang kita, yakni mata Dia yang mengampuni, yang baik dan murah hati, yang memahami keadaan kita dan yang memberi pengampunan kepada kita. Dengan demikian, situasi dan hambatan hubungan kasih antara kita dan sesama akan berubah dan hilang. Pribadi sesama kita dapat kita kenal seperti keadaan kita sendiri.
sebagai makhluk Allah yang lemah, miskin hatinya, menderita kelemahan dan keterbatasan, seperti setiap orang. Itulah kita. Dengan demikian, topeng wajah yang kita miliki masing-masing akan hilang, dan kita dapat saling mengenal diri kita masing-masing seperti adanya. Tuhan memberkati.